yaitu pengajian Ahad Pagi PCM Besuki yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Adib Sofia SSMB, Wakil Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PP Aisyah dari Yogyakarta, sekaligus berkenan memimpin doa. Mari kita simak tausiah dengan hati yang lapang, karena terkadang satu nasihat sederhana mampu menguatkan jiwa yang lain. Kepada beliau kami persilakan. Tes cetar yang mana, saya tanya. Katanya cetar yang ini. Coba ya. Betul, cetar yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita syukuri bersama biiznillah, dengan izin Allah, pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu. Kalau bukan dengan izin Allah, tentu pagi ini ada sejuta tangguh, ada 1000 alasan untuk tidak hadir ke sini. Ahad pagi kan enaknya sepedaan, ya? Atau yang capek seminggu kerja, onten mawon alasanipun keju-keju, kemeng-kemeng, sirah mumet, napa meleh Bu, Pak? Oh boyoke kumat, lan sapanunggalanipun. Tapi dengan izin Allah itu tadi, biiznillah, alhamdulillah Allah masih paring umur panjang kepada kita semua, paring nafas, paring detak jantung, sehingga kita mampu untuk sampai di majelis ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Karena kadang-kadang manusia itu imannya yazidu wa yanqus, imane munggah medun. Kadang-kadang ada kalanya juga turun, sehingga orang itu kadang-kadang PW dalam posisi turun. Ono wae pengajian aku mengko, imanku kan lagi yangkus, imanku lagi medun, terus PW mereka kenapa Bu, Pak? Pimpinan wilayah posisi buena, terus PW banget selama 2 tahun nggak naik. Maka kalau sedang imannya turun, kita harus ingat pernah transaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, cepet-cepet noten pareng kesuwen lepewi kembali mengikut apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Selanjutnya saya ingin menyapa dulu ya Bapak Camat Besuki, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Imam Makhrus SH, yang kalau menyambut dengan cara luar biasa, dan juga mungkin Forkopimca yang rawuh sedaya, Bapak Kepala Siato Bagus beserta Ibu Pak Sutrisno yang kalau juga memberikan support luar biasa. Kemudian Bapak PDM Tulungagung, lenggan ya Bapak sekalian, kalian ibu-ibu PDA yang tadi sudah bercandaria dengan saya dan melanjutkan nanti setelah ini ada pembicaraan khusus nih ibu-ibu PDA Tulungagung.
Tentu saja juga saya muliakan Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah tadi, Bapak Bambang Sutikno. Mana ya sekarang? Sepertinya seksi sibuk. Oh iya, yang luar biasa. Juga para PCM tetangga di sini mungkin ada beberapa yang rawuh. Ibu PCA juga PCA di sini maupun di Besuki ini maupun yang dari tetangga-tetangga. Tak lupa pimpinan ranting Muhammadiyah Seto Bagus yang membuat acara sehebat ini. Matur nuwun sangat sudah menjadi tuan rumah yang memuliakan tamu luar biasa. Para kiai, para tokoh masyarakat yang rawuh, matur nuwun sangat kehadirannya. Para Babin Kamtib Nakmas, kemudian perangkat desa dan ketua-ketua takmir masjid di Besuki dan sekitarnya. Para hadirin yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa menggapai banyak sekali pahala. Pahala yang pertama adalah pahala silaturahmi. Biasanya, terima kasih, sehari-hari mungkin kita ini jauh di mata, dekat di WA, kan masing-masing punya grup ini. Grup kita setiap saat bertambah banyak, beranak pinak. Umpami grup cabang, nanti di situ ada grup ranting. Grup ranting pakai seksi-seksinya sendiri, majelis-majelisnya sendiri, lembaga-lembaganya sendiri punya. Masing-masing punya urusannya lagi, ada grup-grupnya lagi. Sehari-hari jauh di mata, dekat di WA. Tapi dengan kita ketemu seperti ini, alhamdulillah jadi saling tahu kabarnya. Iki pas pengajian wingi iki le tindak gluyur-gluyur, saiki le tindak wis teges saja luwih sehat. Alhamdulillah. Iki pas pengajian bulan yang lalu, ini pengajiannya setiap nopo ya, Triki? Oh, 2 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali. Bulan lalu pengajiannya kok ora iso guyu ya? Kok saiki iso guyu? Alhamdulillah saja wis ora duwe utang. Sakit dulu. Amin. Kok nek dosa utang oke nggih sing ngamini. Saya doakan mudah-mudahan di sini yang punya utang-utangnya segera lunas. Lu kan oke kan? Yang sudah lunas tidak utang lagi. Amin. Dan pahala yang pertama, pahala silaturahmi. Pahala yang kedua adalah pahala tolabul ilmi. Walaupun ilmu saya sedikit, nanti insya Allah ada yang dibawa pulang. Tolabul ilmi itu menimba ilmu, tidak hanya mencari ilmu. Kalau mencari ilmu kan pakai search engine sudah bisa, pakai Mbah Google, pakai AI bisa. Tapi kalau menimba ilmu itu penjenengan kedah kagungan timbone. Harus ada alatnya untuk nimbo. Yang juga airnya itu juga harus disiapkan, itulah sumur yang mudah-mudahan nanti ada yang dipun astopun tolabul ilmi. Pahala yang ketiga ini menika pahala memakmurkan masjid. Sinaosa sebagian itu ada di luar masjid, tetap sama pahalanya memakmurkan masjid. Masjid ini tidak simsalabim langsung megah seperti ini. Bangunannya ini MI dan segalanya langsung menjadi bagus seperti ini. Pasti ada yang mengupayakan ya, mengupayakan lahannya, mengupayakan bangunannya, golek bantuan kono kene, mengupayakan kegiatannya biar selalu makmur. Kita yang tinggal hadir saat ini juga dapat pahala besar, yaitu memakmurkan masjid. Pahala yang keempat adalah pahala memuliakan tamu. Yang dapat pahala memuliakan tamu tidak hanya pimpinan ranting Muhammadiyah Seto Bagus, tapi kita semua yang memuliakan kanan kirinya itu dapat pahala memuliakan tamu. Karena yang hadir di sini adalah tamu-tamu Allah ke Baitullah, rumah Allah, masjid ini.
ke tempat-tempat yang menjadi sumber-sumber kebaikan, maka kita yang hadir melengeh pada kanan kirinya sudah dapat pahala memuliakan tamu. Panjenengan tidak boleh di sini cemberut, jelekedut, besengut, perengat-perengut, japruk dan ut-ut yang lain. Di sini semuanya harus bisa tersenyum. Senyum full sayang, ya, ada lagunya begitu, ya. Bagaimana caranya senyum full Bapak Ibu? Senyum yang simetris, kanan ditarik 2 cm, kiri ditarik 2 cm bareng. Namanya senyum yang simetris. Boten bareng, namanya senyum sinis, ya. Saged boten kira-kira selama 7 detik senyum yang simetris? Saged ya, cobi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah saged sedaya. Yang boten saged hubungi rumah sakit terdekat, ya. Baik, insya Allah masih banyak pahala-pahala yang lain. Sementara kita bahas 4 dulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saat ini problematika bangsa ini banyak sekali. Apalagi ketika kita sudah masuk di era naminipun era disruption atau era disrupsi. Tapi sebelum saya membahas, di sini boleh bahasa Jawa, ya? Boleh. Bahasa Inggris? Oh boleh, yes, sampai sedikit. Bahasa Arab? Oh boleh, apa saja boleh, pidato 4 bahasa kali bahasa Indonesia. Disruption era atau era disrupsi ini, Bapak Ibu sekalian, kita jalani sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang kita jalani? Ingkang angka setunggal sak menika kita ini gadget edik menika kecanduan HP. Sinten sing mriki mboten kagungan HP? Masih ngaji. Oh wonten, saestu Pak, ngapusi. Semuanya menggunakan HP. Mau tidur yang dicari HP, bangun tidur beragam-beragam, boten kok ndonga dicari HP ku mau ning ndi, gitu. Dicari ngisor bantal ora ono, ngisor kasur boten nonton, ngisor ambek boten nonton. Ki ning ndi yo? Jebulane kegulung kemul. Kan biasanya kok ngoten nggih. Mau makan HP, mau mandi HP, di dalam kamar mandi HP. Sebetulnya kita ini boleh kok menggunakan HP, itu kan alam yang bisa kita manfaatkan, tetapi boten pareng kecanduan. Kalau dipun tilar kirang langkung 1 jam, panjenengan deg-degan boten nek boten nyekel HP. Nek kaya rencang kula niku, Bu, kasih rapat ya. Saya mengajar di UIN Sunan Kalijaga sudah 21 tahun Bapak Ibu sekalian. Sok-sok rapat, kancaku mau ning ndi? Aku boleh dhisik ya. Soale separuh nyawaku carry. HP pun kados separuh nyawa. Nek boten nyekel rasane deg-degan. Cobi panjenengan nek 1 jam mawon nyelengi HP kok deg-degan, kok gelisah, kudu goleki wae, berarti panjenengan perlu latihan supaya tidak tergantung dari HP. Ingkang angka kalih Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah masuk di era yang disebut era disruption tadi. Ciri-cirinipun inggih menika multitasking. Multitasking itu satu waktu kita mengerjakan beberapa pekerjaan. Itu bagus nggih, umpaminipun ngaji Ustadz lewat YouTube, kalih umbah-umbah, kalih asah-asah. Saya nggih siaran radio TV, kalih disambi nyetir, disambi nyambut gawe niku sae.
kehidupan kita boleh multitasking, tapi harus yang bertanggung jawab. Contohnya pun menapa sing boten bertanggung jawab, badhe menapa sholat kali order makanan. Ya, kalau di sini di Sioto Bagus ada GoFood juga nggak Bapak Ibu sekalian? Ada. Nah, ini alhamdulillah ki 5 menit teko, tak sambil sholat pas. Aku biasanya nek sholat 5 menit. Wah, sing galene sholatnya cepet-cepetan ya. Lagi mengartikan kan sholat diartikan nih. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Diartikan, tunjukilah saya jalan yang lurus. Masih Gojek mau jalannya lurus apa ora? Kepikiran karena pikirannya cawang-cawang. Ajeng ngarteke kalih mikir masih mau tekan ngendi. Nah, itu adalah bentuk multitasking yang kurang bertanggung jawab. Mungkin yang sibuk-sibuk setunggal Zoom, setunggal video call. Ki mau piye nek mau iki mau piye mau ya? Coba baleni aku mau pas kok sing ngono. Malah mboten pikantuk kali-kalihipun menika kirang bertanggung jawab. Ingkang angka 3 Bapak Ibu sekalian, dunia ini sekarang penuh dengan materialistik. Materialistik menika apa-apa yang kita lihat semuanya yang sifatnya bendawi, okay? Orang-orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan yang sifatnya materi, bendawi. Yang ditampilkan di HP kita semuanya yang baik-baik. Dulu boten nonton Pak Bu istilah glowing boten nonton nggih. Sekarang semuanya harus tampil glowing. Dulu atasannya hijau, bawahannya biru boten napa-napa. Saat ini kudu matching banget, sarung-sarungnya barang kudu matching kan nggih. Jilbabe pokoknya ora entuk selenco sing thik karena semuanya serba harus kelihatan di HP dengan bagus. Maka di sini kita minta anak cucu kita yang sudah punya wayah untuk bisa mempertimbangkan belinya itu. Apakah sesuai antara pemasukan dengan pengeluaran? Penelitian mahasiswi kula Pak Bu, Mbak Mas, adik-adik sekalian, saya minta mereka ke pondok-pondok pesantren memperhatikan bagaimana pola-pola kehidupan santri zaman dulu dengan sekarang sami napa mboten. Rumiyin kalau bercakap-cakap wis murojaah apa hari ini ya, hafalanmu wis tekan endi. Nah, sekarang kalau bercakap-cakap sudah check out apa di Shopee, sudah check out apa di Tokopedia, kan ngoten. Karena satpam itu sampai kewalahan bolak-balik paket karena yang diprioritaskan yang sifatnya bendawi. Nah, ini kalau tidak kita kendalikan akan banyak sekali permasalahan ekonomi. Makanya orang-orang zaman sekarang kemudian terlibat pinjol, terlibat judol, tidak terkendali karena mementingkan materialistik. Selanjutnya orang-orang zaman sekarang ini ialah banyakkan orang-orang yang lazy. Lazy mereka mageran, males gerak. Nduk tukono gula, mager. Pergi adik enek TPA, mager. Semuanya mageran. Bahkan anak-anak zaman now itu disuruh olahraga susahnya minta ampun. Masing-masing selalu nyenuk di berapa ya? Lihat kepada HP-nya. Generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta. Walaupun mereka punya banyak sekali kelebihan Bapak Ibu sekalian, bahasa Inggrisnya jago-jago, teknologinya jago-jago, tapi ya itu tadi ada juga kekurangannya, individualistik, ya. Makanya penjenengan Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita nyenuk terus di HP. Fungsi sosialisasi di dalam keluarga harus kita kedepankan. Nek onten tamu, jangan biarkan anak-anak kita di kamarnya saja. Harus kudu saling karo tamune,
diajari bagaimana caranya serawung, jangan sampai mereka salah di dalam bertutur kata atau menyapa. Coba bilang sama tantenya, bilang apa? Tante bawa apa? Nah, kalau bilang seperti itu kan salah, kudu dibenake. Harusnya menyapa, tante bagaimana kabarnya? Ini adalah cara kita supaya anak-anak kita mau serawung, mau ngubah ke awak supaya tidak selalu lazy. Ya? Kita harus menyiapkan masa depan bangsa kita dengan penuh pertimbangan. Mereka harus kuat mental, kuat fisik, kuat ekonomi, kuat semuanya, termasuk kuat agamanya. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan yang lemah. Kalau mau sampun pinter Bapak Ibu sekalian, multi gadget edit, multitasking, materialistik, lazy. Kemudian angka berikutnya, angka berapa Bapak Ibu sekalian? Angka 5 adalah kehidupan kita, termasuk di dalam menerima informasi dan beragama. Itu hybrid. Hybrid itu campur. Di otak menika campur. Nek zaman biyen orang sinau fikih umpaminipun dari toharo, lambat laun disusun-susun yang kompleks-kompleks. Nek zaman sak menika lari-lari menika termasuk kita juga yang mengakses HP, mempelajari segala sesuatu lewat HP, sehingga hybrid. Ustadznya banyak, informasinya banyak, ceplik lewat TikTok, lewat Reels, lewat menapa malih, lewat short, semuanya nggih. Informasi yang masuk ke kepala kita seperti mozaik, seperti perca-perca yang tidak terstruktur. Kadang-kadang dipilihi sing penak-penak, bodone mulene melu sapa, posone padahal melu sapa. Kan ngoten nggih? Kajian sing menguntungkan aku tak melu ustazah A, sing menguntungkan liyane bab liyane melu ustazah B, kan begitu. Ustaz juga begitu, ustaznya banyak. Kalau yang aku cocok bagian ini ikut ustaz A, nanti aku cocok bagian yang lain ikut ustaz B. Itu semua adalah pola belajar kita. Maka bagaimana caranya supaya tetap jejak? Kita minta termasuk diri kita dan juga anak-anak cucu kita untuk belajar yang terstruktur juga. Di sekolah, di tempat kuliah sehingga sing tenanan. Mau buku yang tersistem dengan baik juga terus kita sampaikan. Jangan sampai satu-satunya informasi itu hanya kata TikTok, kata Instagram, kata Google, dan kata AI. Kemudian yang terakhir, hidup kita di era disruption menika adalah anti mainstream. Zaman dahulu orang-orang itu kalau bercita-cita itu ya yang standar. Cita-citamu apa? Jawabannya apa ya? Dokter, guru, pilot, kan ngoten nggih. Kalau sekarang cita-citamu apa? Jawabannya YouTuber. Cita-citamu apa? Influencer. Sampai di Jogja itu saya diajak oleh Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak keliling kelurahan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di Jogja itu banyak anak-anak yang tidak mau melanjutkan ke SMA dengan alasan lulusan SMP wis do dadi YouTuber wis pirang-pirang. Jadi sudah tidak merasa perlu sekolah lagi. Maka banyak sekarang yang perlu disadarkan bahwa yang sukses sebagai YouTuber, sebagai influencer itu cuma sedikit sekali. Yang lainnya itu memerlukan gaman yang banyak. Gamane orang sekolah tekan SMP, kudu sekolah sing dhuwur, kudu punya keterampilan tambahan. Jangan sampai cita-cita sebagai influencer dan YouTuber itu menjadi cita-cita yang kemudian muspro karena banyaknya persaingan. Dikuatkan ya Bapak Ibu sekalian keluarganya. Coba yuk kita berdendang ya bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
waj'alna lil muttaqina imama. Saya doakan mudah-mudahan yang rawuh di sini para putra para wayahipun sebenarnya soleh dan solihah semuanya tansah mendoakan kita baik kita masih ada maupun kita telah tiada. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dipundhut dalam keadaan telah selesai mempersiapkan generasi masa depan dengan baik, dipundhut dalam keadaan telah bertaubat, dipundhut dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas kalian yang dirahmati Allah, kebetulan di tahun 2016 kulo sekeluarga besar mendapat hadiah dari Menteri Agama sebagai keluarga sakinah teladan nasional. Sudah 10 tahun yang lalu. Sak menika alhamdulillah Bapak Ibu masih sugeng. Bapak saya umur 87 tahun, Ibu umur 77 tahun, masih sugeng semua. Oh iya, saya mau koreksi sedikit tadi ya. Saya nyetir sendiri dari Tulungagung. Bapak Ibu sekalian, ingat Bapak Ibu, ingat anak saya tadi. Tulungagung Pak, saya nyetir sendiri dari Jogja, disetirin anak saya, tapi memang bawa mobil sendiri. Biasanya dengan mobil PP, tapi kan saya nggak enak ya kalau sama driver PP itu mau makan harus sama dia, ngapa-ngapain sama driver PP. Kebetulan anak saya barusan punya SIM, seneng banget nek kon kemana-mana ya, jadi sambil ngelanyah ini sampai juga di Besuki yang luar biasa. Jadi apa namanya, boten hebat-hebat banget lah sampai di sini Pak, nggak pakai nak nih pegel-pegel juga ini. Mudah-mudahan nanti ditambani dengan rasa senang saya ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di sini. Nah, waktu itu saya lanjutkan. Pak Menteri Agama bertanya kepada Bapak dan Ibu saya, Bapak Ibu kok saged memenangkan keluarga sakinah teladan nasional itu resepnya apa? Karena Bapak dan Ibu kula tiyang Jawa jawabnya mboten cara Inggris. Jawabipun cara Jawa. Inggih menika guci lenga kayu gapuk. Sampun nate kira? Guci lenga kayu gapuk. Ya. Yang namanya keluarga itu memang tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah. Kalau dari keluarganya baik, nanti masyarakatnya baik, kelurahannya baik, kan rantingnya baik, kecamatannya baik, cabangnya baik, terus sampai nasional baik. Nah, menika cara tiyang zaman riyen menika wonten filosofi nipun guci lenga kayu gapuk. Guci menika tegesipun lugu dan suci. Napa Pak Bu? Lugu dan suci. Lugu mboten cara lare jaman sakmenika. Lare jaman sakmenika lugu kan tegesipun kaya wong bodho. Lugu banget sih lo, kaya wong bodho nggih. Tapi nek piyanto jaman rumiyin lugu menika tegesipun ngomong apa anane. Ngomong apa adanya, lugu. Umpaminipun Ibu kok mundhut ageman saya sangat, ditanya sama Bapak, Mah kok bajunya bagus banget ya, harganya berapa? Penjenengan jawabipun didiskon 50%. Harusnya harganya 300.000, jawabnya sama Bapak 150.000 aja kok Pak. Saya kira ini cuma contoh saya di pengajian-pengajian. Ternyata sambil nyetir saya mendengarkan di radio, sudah disurvei sama radio, ibu-ibu dan biasanya dipotong 50% kalau cerita sama Bapak. Janjane boten bermaksud dorong neng orang penak, kok tukune kelarangan yo, maka terus dipotong. Nah itu nanti kalau Bapak tahu bukti transfernya, kan rasanya nggak enak ya.
pertama, oh maklum, kedua mangkel, ketiga muntah. Demikian juga kalau bapak transfer sama kakaknya misalnya yang mau kuliah ke anaknya gitu ya, transfernya 1 juta, ditanya sama istrinya, pah piro ke transfer karo Mbak Yunus yang arep kuliah ke anaknya kayak transfernya 1 juta, bilangnya 500.000 mah gitu ya, padahal 1 juta bapak-bapak sekalian. Nah ini kalau ibu lihat bukti transfernya, pertama, oh bojoku kok orang ngomong apa anane ya, kedua mangkel, ketiga muntah, kan ngoten niku nggih. Nah itu yang kemudian menurut data BPS Bapak Ibu sekalian, sebab perceraian yang paling tinggi bukan perselingkuhan, bukan ekonomi. Yang tertinggi jauh sekali grafiknya adalah pertengkaran sehari-hari. Maka kita semua harus menjaga setiap anggota keluarga kita harus lugu. Lugu mereka menapa tegesipun? Ngomong apa anak. Yang berikutnya adalah ci. Ci itu suci. Suci artinya berbaik sangka. Umpamanipun bapak nembe WA-an jam 10 malam, ibu bilangnya kok isih WA-an mesti karo mantan pun dimestek-mestek. Nah niki naminipun suudzon, pasti ada yang dipendam kedengkian. Harusnya ci menika suci. Suci artinya terbebas dari syakwa sangka, saling percaya. Bagaimana kalau mau aruh-aruh atau menyapa Bapak Ibu sekalian? Sebaiknya kalau menyapa itu dengan pertanyaan, ampun dengan pernyataan ya. Karena kalau dengan pernyataan itu namanya ngejudge, memberikan penghakiman, mesti karo mantan pun dimestek-mesteki. Kalau anak kita lewat kok cemberut, rai menjaga dulu wae. Nah itu namanya pernyataan. Tapi kalau dengan pertanyaan kan jadi enak nih Bapak Ibu sekalian. Ada apa Dok, wajahmu kok tidak seperti biasanya? Lawan bicara kita bisa menjelaskan, ini loh Bu, aku tuh berkelangan duit tuh digoleng di. Dia bisa menjelaskan kenapa kok rainya jegadul. Demikian pula Bapak tadi, kalau kita menyapanya, ada apa Pak, kok masih WA-an? Bapak bisa menjelaskan, ini loh Bu, upacaranya dimajukan jam 6, kudune jam 7, tapi ada pejabat jadinya aku koordinasi sekarang. Kan bisa menjelaskan, boten dijudge mesti karo mantan. Niki suci, terus guci sampun nggih, lugu dan suci. Ingkang angka kalih lengo. Lengo menika tegesipun nek ana sing menteleng liyane lunga. Nggih. Nek boten lunga sak teruse lho Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian. Nek lunga sak teruse naminipun MGT. Napa MGT Pak? Boten bareng ya. Tidak ada kamus dalam keluarga sakinah itu yang minggat. Litas kuno ilaiha itu tidak minggat. Nek ana sing menteleng liyane lunga menika tegesipun mengambil jarak, nggih, mboten nanduki. Wis sakjane bola-bali kok sing lha kuwi lho. Nah niku jenenge leng-leng. Nek ana sing menteleng pentelengi genti. Niku jenenge leng-leng. Kalau bisa mengambil jarak, wes sakjane bola-bali kok nandukku, gitu ya. Ya wis kosek-kosek, aku tak siram-siram kembang. Nah, panjenengan mengambil jarak boten salu wato, mengambil jarak siram-siram kembang. Karena apa? Karena orang marah itu kan ada apinya. Fire with fire, rumah tangga bisa terbakar. Api dibalas api, rumah tangga bisa terbakar. Tapi kalau api kemudian nanti kita perlakukan seperti kalau kita besok nyate gitu. Kalau habis nyate itu kan kita selesai makan satenya, baranya lambat laun redup sendiri, maka ditinggal mawon. Nek
nek mboten gadah tanduran terus pripun? Ya. Wes akan bola-bali. Oh lho. Iya. Aku tak minta dhisik ya. Ulek-ulek sambel, Bu. Ya. Nanti kan kalau sambelnya itu diulek dengan mangkok cepet banget halus nggih. Namanya pun the power of mangkok. Nanti sambelnya cepet halus. Kalau almarhum sudah wajahnya tidak enak gitu, sek yo Pak, aku tak neng jero kamar mandi. Saya mau sek kolah gitu nggih. Nanti kolahnya cepet resek, Bu, Pak. Nggih karena the power of mangkel memang. Nanti ada waktunya nyanak-nyanak karena sepanjang di dalam keluarga kita itu ada TTM. TTM ini menapa Bapak Ibu sekalian? Teman-teman mesrane ora lagune Maya. Nggih. TTM menika tafahum, tasamuh, mahabbah. Sepanjang di dalam keluarga kita ada tafahum tegesipun saling memahami. Tasamuh tegesipun saling bertoleransi. Aku geleme ireng, aku geleme putih, terus kita bertoleransi. Ya wis sing abu-abu wae ya cete omah, ngeten nggih. Saling bertoleransi. Kemudian mahabbah insyaallah akan baik-baik saja. Kalau menyelesaikan masalah atau rekonsiliasi, ampun sakal nggih saat itu juga. Wes akan ada bola-bali Bu. Kok pokoknya selesaikan saat ini juga. Boten. Karena yang namanya orang marah itu butuh waktu untuk cooling down. Umpamanya ya, Bapak sudah marah gitu, biasanya saya sama almarhum baru wafat 2024 yang lalu. Saya sukanya kalau lagi tegangan tinggi, saya cek pakai undian ya. Di rumah ada ART, tapi khusus yang diminum suami saya sendiri yang membuat. Pah mau minum apa? Berarti pintu maaf belum terbuka. Ampun dijak rembugan. Ya. Mangke siang ditanya lagi. Pah mau minum apa? Teh. Lumayan satu kecap. Pintu maaf wes muntuk. Tapi ampun dijak rembugan. Betul dados dijak rembugan. Nanti sore ditanya lagi, Pak munjuk opo? Susu lumayan 2 kecap, nih 2 kecap. Susu ada kopi, itu kan 2 kecap lumayan. Pintu maaf wes terbuka siti, neng durung bijak rembugan. Biarkan tidur dulu, nanti kan bangun tidur enak. Pak mau minum apa? Susu ning susune cemplungi jahe ini ojo lali digeprek dhisik, dibakar dhisik, dikupas dulu. Wah, niku pun dawa banget, berarti wis iso dijak rembugan. Pah iki ngopo to kok dadak ora keterima sing ku ngomong? Apa to salahku? Niku pun sekecot. Kalau situasi dan kondisi sudah siap untuk melakukan rekonsiliasi. Naminipun lengo nek ana sing menteleng liyane lunga, nek mboten lunga sak teruse jenenge MGP. Guci lengo kayu sak menika. Kayu menika nek anggota keluarga ana sing teka sing neng omah guyu, nggih. Guyu biar apa? Biar terasa baiti jannati. Assalamualaikum. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian yang di rumah jawabannya lebih alay daripada yang masuk rumah. Assalamualaikum jawabannya yang alay. Waalaikumsalam. Kan seneng sepertinya diantu-antu, ditunggu-tunggu masuk rumah mak jelas baiti jannati. Mboten sebaliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau ditunggu-tunggu datang-datang. Niku bablas bali lunga meneh. Njupuk kunci meneh ora bali-bali.
Jadi latihan menjawab salam yang alay nggih. Kayu nek ana sing teko sing nang omah nggih. Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam. Enak banget. Makanya anak-anak saya kalau waktu bapaknya belum lama wafat itu kalau menangis tuh sore hari saat ketemuan dengan bapaknya, biasanya bapaknya paling alay dalam menyambut anak-anak pulang kuliah atau pulang sekolah. Kayu nek ana sing teko tekan, nek teng Purwokerto tekan nggih, nek teng mriki teko nang omah nggih. Terakhir gapuk. Gapuk menika adalah apabila ada anggota keluarga yang lega. Lega itu bahagia hatinya. Anggota keluarga yang lainnya ngepok-pok. Ngepok-pok itu memberi apresiasi. Umpamipun, Mama, ini gajiku naik piro Pak? 100.000. Lah kok 100.000 ya dadi cita-citake. Mbok wis nek rasa 100.000 ning cita-citake tek mlebu ndomongan sedirit wis metu meneh. Niku bojone kaya macan. Harusnya kalau diberitahu gajiku mundak, diapakan jawabannya? Alhamdulillah. Didoakan dong. Insya Allah berkah. Nek ndongake mboten sah nggih mong nggih. Alhamdulillah mong 100.000 insya Allah berkah. Mboten sah nggih mong. Pokoke didongake mawon alhamdulillah insya Allah berkah. Papa cobain ini loh nasi goreng bikinan mama, nasi goreng Amerika. Lah wingi wis gawe salad hormus ora enak kok praktek meneh. Ngoten nggih. Dipaidu bojone niku nggih bojone kaya macan nggih. Kudune bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan apapun yang disiapkan oleh Khadijah maupun Aisyah. Bagaimana kalau panjenengan dipun sukani unjukan daharan kalian garwanipun Pak? Alhamdulillah enak, pokoknya hanya enak kali enak banget nggih. Mboten pareng ngomong ra enak ngake-ngake anggaran praktek wae. Dan iki naminipun gapuk. Putrane nggih mungkin seperti itu nggih. Papa, Mama, ini nilai bahasa Arabku 80 di Senin. Piye kok iso 80? Kan iki wis diterket to, wis diajari to, wis dileske bareng to, wis diragati kok malah 80 terus. Satu saiki kapan? Ngoten nggih. Putrane langsung nggih. Mak perlet ngoten. Mentalnya kemudian down. Kalau mental sudah down, Bapak Ibu sekalian, susah untuk kita menaikkannya lagi. Maka apapun yang diceritakan oleh anak cucu kita, oleh pasangan kita, suami atau istri kita, diberikan apresiasi yang sebaik-baiknya. Rapopo 80, wes hebat kuwi. Sesuk meneh dikancani karo ibu, didampingi karo bapak, insya Allah dadi 100. Itu namanya konsep keluarga sakinah cara wong jaman biyen inggih menika guci lenga kayu gapuk. Prosedulur padha elingo nggonmu urip ning alam donya temen-temen nggonmu ngaji tembe mburi ben ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wis wanci ra lewakilan, disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa ditumpake kereta Jawa lan rodane rupa manungsa dijujuke jero guwa tanpa bantal tanpa kosong.
diuruki ditutupi anjang-anjang diuruki ping pirang-pirang saiki kari adang-adang kirimane anak kang soleh. Wahai saudara, mari sama-sama ingatlah hidup kita di alam dunia ini hanya sebentar, maka sungguh-sungguhlah kita dalam mengaji. Dan mriki sedaya sungguh-sungguh nggih, mboten masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lah ngopo kok dadak sungguh-sungguh? Elingo yen katimbalan. Ingat besok kalau kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti banyak orang yang menyesal. Sing orang tahu ngaji nyesel kok orang tahu ngaji, oleh karena aku jadi menderita. Sing orang tahu sedekah juga menyesal. Kok biyen aku sedekah ora oke ya. Sing sedekah oke dia tetap menyesal. Kok ora akeh bingit sehingga kene aku etok sing VVIP. Maka sebelum menyesal, kita semua melakukan yang terbaik versi kita masing-masing. Besok kalau kita sudah di sana, dress code-nya satu ya Bapak Ibu dan Mbak Mas kalian. Sekarang mungkin dress code-nya banyak tuh, dress code-nya hijau-hijau. Yang amuk tamu hitam-hitam. Tadi ada yang coklat-coklat juga. Masing-masing dress code-nya banyak. Bapak-bapak ini juga batiknya bagus-bagus. Besok dress code kita satu, hanyalah kain kafan. Wafat di Amerika, wafat di Indonesia, wafat di Mekah, semuanya dress code-nya sama. Yen wis wanci raleh wakilan disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa ditumpak ke kereta Jawa. Bapak Ibu sekalian, maka hidup kita ini harus rawung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Supaya apa? Supaya erat semuanya amar ma'ruf nahi munkar, kita jadi keluarga semua. Boten pareng ono uwong sing ora srawung. Nanti kalau kita wafat sinten sing ngupakara? Sinten yang mengantarkan kita nanti ke liang lahat? Tidak ada siapa-siapa. Semuanya kita sendiri tidak bisa melakukan. Kita selalu membutuhkan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari di ranting Muhammadiyah, di cabang, kemudian di tingkat kelurahan, tingkat RT, tingkat RW, kadang-kadang kita ini juga berbeda pandangan dengan orang lain. Yang di kepala kita Bapak Ibu sekalian naminipun storage of mind. Katanya tadi pakai bahasa Inggris boleh. Storage of mind itu gudang di kepala. Gudang di kepala kita itu isinya macam-macam, tidak sama dengan lawan bicara kita, tidak sama dengan tetangga kita, tidak sama dengan masyarakat di lingkungan kita. Semua orang punya tradisinya masing-masing, punya kebiasaan keluarganya masing-masing, punya bacaan masing-masing, punya tontonan YouTube masing-masing. Namanya kumpulan dari storage of mind ini adalah informasi yang mengendap jadi karakter di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kadang-kadang ada masalah itu wajar, tapi kita harus kembali wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kembali kepada buhul-buhul agama Allah yang kuat, maka kita nanti sampai kapanpun akan menjadi orang yang selamat. Kadang-kadang masalahnya hanya di mana sih? Masalahnya hanya di mulut kita yang tidak terjaga. Maka marilah dalam kehidupan sehari-hari kita menjaga mulut kita dengan landasan Al-Quran. Kalau saya membaca dan menyimpulkan Al-Quran, itu sesungguhnya panduannya saya rumuskan dengan bahasa Mamalaka. Bahasa Mamalaka itu jembatan keledai biar mudah diingat.
apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu tentang ajaran kaulan, ajaran bertutur kata. Ini yang akan menjadi materi terakhir kita sebelum ada gerimbingan berjamaah. Yang pertama adalah kaulan balighun. Bahasa Malaka, banyak balighun. Dalam kita bertutur kata itu harus yang enak diterima oleh hati dan pikiran lawan bicara kita. Kalau ada yang bilang, Bu, saya ini temannya Bu Rosyid loh. Bu Rosyid itu siapa ya? Kok saya tidak kenal? Nah, itu membuat lawan bicara kita down. Pak, itu loh Pak Roni tidak haji. Sudah tahu. Karena saya sok ngomong wes ngerti. Nah, kadang-kadang ada dalam kehidupan kita begitu, itu tidak enak. Nah, maka Al-Quran mengajarkan kaulan balighun sing enak ditampa ning ati. Bagaimana caranya biar enak? Bu, saya temannya Pak Rosyid. Nggak usah bilang walaupun rambut dan Pak Rosyid siapa, tapi tanya saja, Pak Rosyid gimana? Sehat-sehat toh? Apa salahnya kita bertanya kabar Pak Rosyid sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Rosyid selalu sehat, jenengan juga. Kan selesai masalahnya. Buat terasa Pak Rosyid ki sapa ya kok aku lali. Terus tadi Pak Roni tidak haji loh, wes ngerti. Tapi orientasinya ke depan. Tilik kapan yuk, gitu ya. Mudah-mudahan lancar hajinya. Jadi orientasinya ke depan, boten wes ngerti. Nah, itu boten saja. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, apa yang kita omongkan itu tidak seperti kentut. Nek wong kentut kan sing penting lego. Ora peduli wong liyane krungu, ora peduli wong liyane mambu, sing penting aku lego. Niku kalau kentut. Kalau omongan kita nggak boleh seperti kentut. Sing penting aku mesu-mesu sak penak-penakku, le penting lego atiku, jembar pikiranku. Ora peduli yang kita ajak bicara itu nanti malam nangis terseduh-seduh. Yang kita ajak bicara itu sakit hati 1 tahun baru bisa dimaafkan setelah lebaran lagi. Tidak peduli dia jadi depresi, emosi, kepikiran bunuh diri, pokoknya aku lego, boten pareng. Al-Quran mengajarkan kaulan balighun yang enak diterima di hati. Yang kedua adalah kaulan sadidan. Kaulan sadidan itu adalah perkataan yang benar, boten pareng hoax, boten pareng fitnah. Biasanya nek kumpulan semakin kecil volume suaranya, semakin akurat informasinya. Semakin besar kalau jarene kene-kene itu biasanya baik-baik saja. Tapi semakin kecil semakin akurat. Tidak boleh yang mengandung fitnah. Jadi yang disampaikan itu yang benar-benar saja. Perilaku kita di HP juga begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dulu peribahasa kita mulutmu harimaumu, sekarang peribahasa kita jarimu harimaumu, karena banyak sekali postingan orang langsung di-share. Kadang-kadang di tempat saya juga begitu, Bu, ini hoax loh. Oh iya toh, aku sendiri belum baca ya, belum baca tapi sudah di-share. Pernah nggak nemu yang seperti itu? Pernah. Nah itu kategori sadidan. Kategori bukan sadidan, harusnya adalah kaulan sadidan. Perkataan-perkataan yang benar-benar saja, boten pareng fitnah, boten pareng hoax. Saat menikah banyak peribahasa yang kon gantos kok Pak Bu. Dulu kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Sekarang ada buku itu judulnya Guru Posting Berdiri, Murid Update Berlari. Guru nih kalih murid cepet-cepet golek jawaban, golek soal saking Mbah Google. Yang berikutnya basama. Yang berikutnya adalah kaulan ma'rufan. Inggih menika perkataan-perkataan yang ma'ruf saja, yang baik-baik saja.
Di tengah era disruption seperti ini, banyak sekali informasi-informasi yang meleset, banyak sekali informasi-informasi yang tidak terverifikasi, tervalidasi, sehingga kita ngomongnya ngalor ngidul. Kadang-kadang kita terjebak pembicaraan di reuni-reuni, mungkin grup-grup di reuni, grup WA kita yang banyak tadi. Tiba-tiba sudah azan zuhur kita abaikan, lalu kita bercakap-cakap candaria sana-sana yang tidak ma'ruf. Padahal hidup kita jelas, kita tidak boleh memubadirkan sesuatu, memubadirkan waktu, memubadirkan kuota, memubadirkan paket data, memubadirkan pulsa, tidak boleh. Harus kita pilihi yang prioritas mawon. Grup-grup sing boten ma'ruf, sing rembugane tidak jelas, diarsipke mawon. Fokus hidup kita hanya 24 jam, hanya memikirkan yang ma'ruf mawon, sing sae mawon. Basama Malaka. Kaulan ma yang berikutnya adalah kaulan maisuron. Kaulan maisuron itu kata-kata yang pantas. Pantas atau tidak pantas ini tergantung dengan situasi dan kondisi. Kita harus lihat-lihat kalau di mata kuliah pulau Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong ora asal jeplak, kalau ngomong tidak boleh ngasal, harus mempertimbangkan who speak what language to whom and when. Kita ngomong sebagai siapa toh, sebagai putrane, sebagai ibune, sebagai kancane, itu kan berbeda nggih. What language ukarane piye, kata-katane kudu ditata. Nek karo piantun sepuh nggih kudu nganggo basa, nek karo cah cilik aja nganggo basa sing angel-angel. Kan wonten what language to whom, kepada siapa kita harus menghargai lawan bicara kita, and when menika wektune kapan. Kadang-kadang waktunya terlalu pagi atau terlalu malam. Di grup yang itu semua orangnya bervariasi, tapi ya umroh ya sok Desember, padahal di situ ada anggota grup yang makan saja masih susah, tapi sensiji malah ajak-ajakan umroh, ajak-ajakan ke tempat-tempat yang menggunakan biaya banyak dan sebagainya. Maka harus dipertimbangkan tadi sopo sing ngomong, ukarane piye, kepada siapa, dan waktunya kapan, supaya perkataan kita tadi maisuron, pantes untuk diucapkan. Basama Malaka. Ingkang angka gangsal kaulan layinan. Kaulan layinan menika perkataan yang lembut. Saged napa mboten perkataan yang lembut? Saged. Ya, sehari-hari kita harus lembut, mboten nyente-nyente nek duka nggih. Aku tulis ngene, kok ora ngerti aku. Ngoten niku nggih. Nah, kula iki waktu mengisi di JEC itu Jogja Expo Center di UGM, ada di Jogja nih, ada ibu-ibu yang begini, Bu, saya ini kalau disuruh layinan tuh malah nggak bisa, malah dikira saya ini keleboran jin, ya, karena sehari-hari saya ini nadanya tinggi. Nah, itu saya jawab, yang meminta kita untuk belajar layinan, belajar yang lembut itu Al-Quran, itu Allah. Makanya kita yang biasa ngomong sing dhuwur, nyente-nyente nadanya tinggi, memang harus belajar biar ngendikan itu lebih masuk ke hati, tidak masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Kaulan apa kalau yang terakhir? Layinan. Ingkang terakhir basama malaka, kaulan kariman. Kaulan kariman itu perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia itu tergantung isine niki mulia napa mboten. Nah, isinya itu drakor-drakor nggih, drajin-drajin, yang keluar nanti juga drakor-drakor dan drajin-drajin. Semua orang yang tukang sapu nanti dipikirnya jadi wah ini CEO yang menyamar, nonton nggih, karena otaknya keisi drakor-drakor, drajin-drajin. Tapi kalau otaknya itu diisi dengan
Al-Quran, hadis, informasi-informasi yang positif-positif, maka nanti keluarnya juga informasi-informasi yang positif. Maka marilah kita isi storage of mind kita ini dengan yang mulia-mulia, agar apa nanti yang keluar dari lidah kita juga mulia-mulia. Kaulan menapa mawon kalau wau Bapak Ibu sekalian, balighun sadidat ma'rufat maisurah layyinan dan kainan. Kalau resep keluarga sakinah kalau mau menabungnya Bapak Ibu sekalian, guci lengo kayu kapuk. Mudah-mudahan semuanya dapat diamalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi masyarakat yang gembira, yang berbahagia, yang saling membangun karena keluarganya. Semuanya dilandasi dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pun ngantuk niki saja nggih. Wayahe turu kepati manuke wis padha tangi, rame kapiarsi ngagungke asmane Gusti. Cicit cuwit cici cuwit, dedet dilung dedet dilung, esuk utuh gununge katon renggunu, kendo ojo ngantuk kae azane wis nyeluk. Adzan pripun? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisih wetan pangnerawang, ojo podo ongkang-ongkang, kakang menyang blumbang, sesuci nuli sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya sholat duha Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam setiap peribadatan kita. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa dan dikumpulkan nanti di sana bersama orang-orang yang soleh dan soleh. Ini dilanjutkan dengan doa ya Mbak. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita konsentrasi agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita mulai dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi najini minal qawmil zalimin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten atur kula menawi wonten kalap gangsal atur kersa para rawuh nyuwun sih pangapunten wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.